Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live report on the spot bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Wajo mengenai pernikahan anak di bawah umur meningkat di Wajo dan tertinggi di Kecamatan Tempe, di mana tingginya angka pernikahan anak di bawah umur menjadi masalah yang serius di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P2K BP3A Kabupaten Wajo mencatat angka pernikahan anak meningkat pada 2021 ini ketimbang 2020 lalu. Kasus pernikahan anak di bawah umur paling banyak ditemukan di Kecamatan Tempe sebanyak 82 orang. Untuk itu kita sudah terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur yang berada di lokasi, ada Hardiansyah Abdi Gunawan. Halo rekan Hardiansyah. Halo Mbak Kinan. Baik, bagaimana kenaikan angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Wajo? Ya, terima kasih bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo atau Dinsos P2 KBP3A mencatat bahwa pada tahun 2020 ada sebanyak 576 anak yang meminta rekomendasi untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Lalu pada tahun 2021 ini hingga pertengahan November 2021 tercatat ada sebanyak 675 anak yang meminta rekomendasi untuk menikah. Itu paling banyak tercatat paling banyak tercatat di Kecamatan Tempe sebanyak 82 anak yang meminta rekomendasi untuk menikah pada tahun ini. Lalu kemudian dari 14 kecamatan itu, Kecamatan Tempe tertinggi, lalu disusul oleh Kecamatan Belawat sebanyak 77 anak yang meminta rekomendasi, lalu Kecamatan Majaulang dengan sebanyak 68, lalu Kecamatan Tanah Sitolo 54 anak, lalu di Kecamatan Pemana, lalu masing-masing di Kecamatan Bola dan Kecamatan Tapamparu itu masing-masing ada 48 kasus. Lalu disusul di Kecamatan Pitung Panua sebanyak 46 anak yang meminta rekomendasi. Kemudian di Kecamatan Maniang Pajo sebanyak 44, lalu di Kecamatan Kera ada 43 anak, lalu di Kecamatan Pendrang ada 34, di Kecamatan Sajuangin 30, Takalala 29, dan paling terendah kasus ditemukan pernikahan anak itu di Kecamatan Giliran sebanyak 20 anak yang meminta rekomendasi. Selain itu tercatat bahwa usia paling muda anak menikah di Kabupaten Wajo itu pada 2020 lalu itu paling muda 12 tahun. Pada tahun ini, tahun 2021 itu tercatat paling muda itu 12 tahun 3 bulan. Seperti itu rekan Kinan. Baik, dengan data yang Anda sampaikan, khususnya kenaikan di Kecamatan Tempe, apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur? Ya, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tempe itu dengan melakukan banyak-banyak sosialisasi di kelurahan-kelurahan dengan melibatkan imam kelurahan, imam lingkungan, ketua RT, ketua RW, pihak-pihak sekolah, lalu melibatkan juga orang tua, terutama orang tua yang di kelurahannya banyak ditemukan kasus pernikahan anak. Kemudian tak lupa juga diundang ketua tokoh-tokoh masyarakat dan ketua LPMK. Sosialisasi juga dilakukan mengingat adanya perubahan usia batas minimal bagi anak untuk menikah. Jika sebelumnya usia minimalnya itu 16 tahun, kini di undang-undang itu menjadi 16 tahun. Itu tercatat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi Perda karena di Kabupaten Wajo juga telah diterapkan Perda Kabupaten Layak Anak, makanya lebih banyak dilakukan sosialisasi. Seperti itu rekan Kinan. Melalui masalah sosial yang seperti ini, apa dampak pernikahan anak di bawah umur? Ya, tentunya ada banyak dampak bagi anak-anak yang menikah ini, terutama ada banyak
risiko yang mengintai bagi anak-anak. Pertama, secara psikologis bahwa anak-anak belum siap secara mental untuk menikah, tetapi tidak dinikahkan, otomatis itu bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hingga berujung pada perceraian, bahwa kasus perceraian juga dipicu oleh pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, faktor pendidikan, bahwa anak-anak yang semestinya masih mengenyam pendidikan tetapi mesti putus sekolah lantaran melakukan pernikahan dini. Lalu secara ekonomi juga, bahwa anak-anak belum matang untuk mencari nafkah sendiri, sehingga itu juga berdampak pada faktor lainnya. Lalu terakhir, faktor kesehatan, bahwa anak-anak ketika telah melakukan pernikahan, bahwa secara seksual reproduksi mereka belum siap, sehingga ada banyak risiko kesehatan yang mengintai bagi anak-anak yang melakukan pernikahan dini. Seperti itu, rekan. Terima kasih rekan Bedi. Selanjutnya wartawan kami telah menghimpun hasil wawancara dengan Supardi yang juga merupakan Kecamatan Tempe. Berikut kutipannya. Terkait kasus pernikahan anak atau perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Tempe, sesuai data yang diberikan oleh Dinsos P3A kemarin, sampai pada pertengahan November ada 82 anak yang meminta rekomendasi untuk menikah di wilayah Kecamatan Tempe. Ya, untuk menekan itu kami melakukan sosialisasi, karena memang ada perubahan terkait dengan perkawinan anak itu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana umur perkawinan itu adalah di atas usia 19 tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Sehingga saat ini kami lakukan sosialisasi terus kepada warga masyarakat, baik melalui ketua RT, ketua RW, dan imam-imam masjid, untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan perubahan aturan ini. Batas usia untuk perempuan yang dulu 16 tahun sekarang ke usia 19 tahun ke atas. Ya, ada beberapa dampak dari perkawinan anaknya. Yang pertama tentu masalah pendidikan, karena kalau dinikahkan lebih cepat tentu ya ada putus sekolah, bisa terjadi putus sekolah. Yang kedua masalah ekonomi. Yang ketiga adalah kesiapan dia dalam rangka mengasuh anak-anaknya di kemudian hari. Mereka belum dewasa, sehingga harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, dengan terjadinya perkawinan anak ini di bawah umur, tentu tingkat perceraian juga yang berdasarkan data yang kami dapat itu juga tinggi akibat dari perkawinan anak ini. Dan masih banyak dampak lain, termasuk masalah kesehatan yang juga menjadi faktor. Perkawinan anak menjadi salah satu faktor dampak buruk dari kesehatan bagi ibu dan anak itu sendiri. Itulah tadi informasi lengkap hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Untuk itu, terima kasih kepada Hardian Syah Abdi Gunawan dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tersebut juga menutup perjumpaan kita dalam live report on the spot Tribun Timur siang ini, dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk tetap menjaga kesehatan di tengah wabah COVID-19 dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Dan terus saksikan live report on the spot setiap harinya pukul 14.00 di kanal YouTube Tribun Timur. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.